Dari pembahasan kita tentang kitab Ayub pada konten sebelumnya, kita mendapatkan bagaimana posisi kejahatan yang dilakukan oleh iblis, posisi kejahatan yang dilakukan oleh Ayub, posisi kejahatan yang dilakukan oleh 4 sahabat Ayub. Semuanya mempunyai porsi sendiri-sendiri. Satu, posisi kejahatan dilakukan oleh iblis adalah dia mencobai Ayub untuk membuktikan bahwa bila Ayub tidak diberkati Tuhan, maka dia akan mengutuk. Dan yang kedua dilakukan oleh Ayub adalah dia mengutuk atau komplain atau mengeluh atau protes kepada Tuhan oleh karena merasa tidak berbuat jahat, tetapi dihukum dengan sebegitu hebat dengan penderitaan yang dialaminya. Posisi kejahatan yang dilakukan oleh 4 sahabat Ayub adalah mereka menuding Ayub tidak suci alias berbuat jahat dan tidak tahu bersyukur. Nah, di sini semua masalah kejahatan bermula dari iblis yang mencobai Ayub ketika melihat kesuciannya, dan dia mencobai Tuhan bahwa kesetiaan Ayub itu berpamrih. Nah, dengan demikian saudara, kita dapat mengambil suatu struktur yang sebagai kesimpulannya bahwa asal mula kejahatan itu adalah dari iblis. Dan mengapa Tuhan memberikan kesempatan pada iblis untuk mencobai Ayub itu adalah untuk membuktikan seberapa murni setia cinta Ayub kepada Allah, bahwa ternyata dia tidak mengutuk. Oleh karena sesudah dia mengeluh pada Tuhan itu, Tuhan menegurnya dan Ayub bertobat. Dengan demikian Tuhan menganggap ujian kepada Ayub itu lulus. Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa pencobaan berasal dari iblis, tapi Tuhan memperkenankannya untuk menguji iman kita. Nah, demikian juga terhadap 4 sahabat Ayub, mereka tidak mampu berkata apa-apa lagi karena Ayub sudah dapat mempertahankan imannya. Nah, masalah kejahatan itu dinyatakan di dalam kitab suci, dan kita sekarang juga masih mendengarkan bahwa masalah kejahatan ini disuarakan sampai masa kini. Dan khusus untuk belajar dari kitab Ayub itu kita dapat mempelajari dengan menimbulkan banyak pertanyaan yang terkait pada saat masa ini. Banyak orang jahat yang tampak makmur dan untung dari kejahatannya. Nah, Ayub tidak berbuat jahat tetapi tidak beruntung. Tapi ada orang lain yang banyak berbuat jahat tapi masih aman-aman saja. Jadi kita dapat mengambil pemikiran secara berkebalikan. Meski tidak selalu demikian, namun itu kita banyak melihat hal itu terjadi. Lantas mengapa orang benar itu menderita? Banyak sekali penderitaan. Nah, ini kebalikan. Ya, ini dapat belajar dari Ayub itu tadi. Ayub kan orang benar, tapi kok menderita. Lantas di mana saat kejahatan terjadi itu Tuhan berada? Nah, Tuhan ternyata tidak tinggal diam dan ada waktu-waktu khusus untuk mengambil suatu kebijaksanaan atau kebijakan atau sikap terhadap hal itu. Tampaknya Tuhan itu berada jauh dari kita, tetapi sesungguhnya tidak demikian. Karena iman kita dapat melihat di mana Tuhan saat itu. Dia seakan-akan tersembunyi atau bersembunyi dari kita, tapi sebetulnya dia ada dan tahu betul tentang hal itu. Sebagaimana Tuhan itu mempunyai mata lebih tajam dari elang. Nah, oleh sebab itu semuanya kita tidak boleh meremehkan
tentang soal kejahatan ini.